Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Duratu Saada akan mempresentasikan review artikel konsep dasar strategi dan kebijakan bisnis. Untuk judul yang saya ambil yaitu Strategi Pengembangan Agribisnis Kedelai Lokal untuk Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Lombok Tengah. Jurnalnya merupakan jurnal ilmu-ilmu pertanian, volume 16, nomor 1, halaman 23 sampai 35 dan tahun 2020. Untuk penulisnya sendiri yaitu M. Ridanto, Muhlisin, A. Nilasari. Tujuan dari artikel tersebut yaitu menganalisis strategi pengembangan kedelai lokal dan merumuskan strategi yang tepat diterapkan di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk subjek penelitiannya yaitu kedelai lokal Kabupaten Lombok. Nah, untuk metode penelitiannya, metode dasar yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, yaitu metode yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan apapun terhadap objek yang diteliti. Data yang dihimpun merupakan data primer dan data sekunder. Yang dihimpun secara wawancara dari Dinas Pertanian Lombok Tengah dan informan yaitu petani, produsen benih, pedagang, pengumpul, serta studi literatur yang mendukung. Untuk data primernya bersumber dari sampel informan yaitu 10 petani, 5 produsen benih kedelai, dan 3 pedagang pengumpul. Analisis data yang digunakan yaitu internal factor evaluation dan external factor evaluation atau IVEV untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi agribisnis kedelai di Lombok Tengah. Nah, untuk SWOT-nya sendiri yaitu untuk merumuskan alternatif strategi pengembangan, dan untuk QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix untuk menentukan prioritas strategi yang dapat diaplikasikan untuk pengembangan kedelai di Lombok Tengah. Nah, berikut untuk hasil penelitiannya, yaitu yang pertama, ini merupakan matriks Internal Factor Evaluation atau IV pengembangan agribisnis kedelai lokal di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, bisa dilihat untuk faktor internalnya ada kekuatan atau strength, ada kelemahan atau weakness. Untuk kekuatan sendiri di subsistem agribisnis hulunya terdapat penggunaan bibit unggul yang bersertifikat, kesesuaian kondisi tanah, cuaca, dan iklim. Untuk subsistem produksi atau on-farm, motivasi petani untuk maju cukup besar, produktivitas kedelai cukup tinggi, pengalaman berusaha tani petani cukup lama. Dan untuk subsistem pemasaran hasil pertanian, kebutuhan kedelai dan benih kedelai yang semakin meningkat. Untuk yang kelemahan atau weakness-nya, untuk subsistem agribisnis hulu, modal petani, luas lahan petani yang tergolong kecil, teknologi pertanaman, dan pemanenan yang masih manual. Dan untuk subsistem agribisnis hilir, skala industri olahan yang tergolong rumah tangga, masih sedikitnya produsen benih tunggal bersertifikat. Untuk subsistem pemasaran hasil pertanian, harga jual panen ditentukan oleh pedagang. Nah, hasil analisis terhadap faktor internal ini menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki dalam pengembangan agribisnis kedelai lokal di Kabupaten Lombok Tengah terletak pada motivasi petani dan juga kebutuhan kedelai dan benih kedelai yang semakin meningkat. Bisa dilihat bobot kali ratingnya dan tertinggi yaitu 0,39. Dan untuk nilai yang menjadi kelemahan adalah modal petani yang masih sangat terbatas. Bisa dilihat bobot kali ratingnya yaitu 0,18 dan terbesar di antara yang lain. Namun secara umum pengembangan agribisnis kedelai lokal di Kabupaten Lombok Tengah berada pada posisi internal yang kuat, dibuktikan dengan total skor berada di atas angka 2,50 yaitu yang sebesar 2,80. Nah, untuk selanjutnya yaitu matriks External Factor Evaluation atau EV. Ini bisa dilihat faktor-faktor eksternalnya yaitu ada peluang dan ancaman. Untuk peluangnya sendiri di subsistem agribisnis hulu yaitu ketersediaan sarana produksi dan ketersediaan air. Untuk di hilirnya permintaan pasar kedelai dan benih kedelai cukup tinggi, perdagangan antar wilayah, dukungan kebijakan pemerintah. Nah, untuk ancaman sendiri meningkatnya konversi lahan, menariknya
kesulitan dari pertanaman jagung, harga sarana produksi yang relatif mahal, kesulitan akses perkreditan modal untuk di agribisnis hilirnya, tingginya serangan hama. Nah, hasil analisis terhadap faktor eksternal pada tampil 4 ini menunjukkan bahwa peluang yang dimiliki dalam pengembangan agribisnis kedelai lokal di Kabupaten Lombok Tengah terletak pada ketersediaan air. Sedangkan yang dilihat menjadi ancaman adalah menariknya pendapatan dari pertanaman jagung. Hal ini ditunjukkan dalam tingkat ratingnya yang tertinggi. Namun secara umum, pengembangan agribisnis kedelai lokal di Kabupaten Lombok Tengah berada pada posisi eksternal yang kuat, dibuktikan dengan total skor yang berada di atas 2,50, yaitu 3,08. Yang selanjutnya yaitu matrik internal eksternal. Dari gambar ini terlihat posisi pengembangan agribisnis kedelai lokal di Kabupaten Lombok berada pada sel 2. Ini ya, sel 2. Sel strategi tersebut menunjukkan strategi yang sebaiknya dilakukan adalah strategi intensif, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan produk. Pengembangan pasar dan pengembangan produk menjadi strategi yang cukup tepat untuk mendukung pengembangan agribisnis kedelai lokal di Lombok Tengah. Nah, berikut hasil dari analisis SWOT. Untuk strategi SO-nya dari Strength Opportunities, yaitu meningkatkan produksi kedelai lokal, mengembangkan wilayah pemasaran, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya peralatan yang ada. Nah, dan untuk strategi WO atau Weakness Opportunity-nya, meningkatkan pemanfaatan teknologi produksi untuk meningkatkan produktivitas kedelai lokal, membuat regulasi kemudahan akses perkreditan modal yang dapat dimanfaatkan petani, membuat regulasi proteksi harga jual dan harga beli kedelai lokal di wilayah kabupaten untuk menjamin keterjaminan pemasaran kedelai lokal, dan meningkatkan pembinaan dan pengembangan produsen benih unggul lokal dan industri. Untuk strategi strength traits-nya, yaitu meningkatkan pengetahuan petani akan pentingnya diversifikasi produk pertanian dalam pemanfaatan lahan melalui penyuluhan dan pendidikan, menciptakan kawasan pertanian kedelai lokal, dan meningkatkan penggunaan pupuk dan pestisida organik serta peralatan ramah lingkungan. Dan untuk strategi WT-nya atau weakness traits-nya, menguatkan koordinasi dan kerjasama antara petani, penyedia sarana produksi, pedagang, industri, rumah tangga, dan lembaga keuangan, serta menguatkan kebijakan pemerintah tentang penetapan harga dasar dan suku bunga kredit. Nah, selanjutnya yaitu untuk analisis kuantitatif strategi planning matrix atau KSPM. Berdasarkan hasil analisis menggunakan matrik KSPM diperoleh strategi prioritas untuk pengembangan agribisnis kedelai lokal di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu dengan menciptakan kawasan pertanian kedelai lokal dengan total nilai daya tarik atau tasnya sebesar 6,4. Prioritas strategi pengembangan yang direkomendasikan melalui KSPM adalah pembentukan kawasan agribisnis kedelai di Lombok Tengah. Untuk strategi dasar teori yang digunakan, yaitu strategi merupakan suatu kesatuan perencana yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam menyusun strategi terdapat beberapa cara, salah satunya yaitu dengan menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat-nya. Nah, menurut Rangkuti 2014, analisis SWOT adalah identifikasi faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Dan Wibisono tahun 2010 juga menjelaskan bahwa analisis SWOT merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan dengan menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek, atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Dan menurut David 2011, tidak lanjut dari identifikasi alternatif strategi menggunakan SWOT dipilih strategi prioritas yang akan dilakukan. Salah satu alat yang digunakan untuk menentukan strategi prioritas adalah perencanaan strategi kuantitatif atau KSPM, yang merupakan teknik secara objektif dapat menetapkan alternatif strategi yang diprioritaskan. KSPM adalah alat yang direkomendasikan bagi peneliti untuk mengevaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif berdasarkan faktor-faktor utama internal dan eksternal pada matrik IV, EV, IE, serta matrik SWOT. Jadi, SWOT di sini jelas bisa digunakan untuk menganalisis formulasi strategi.
komentar terhadap artikel. Kelebihan artikel yang saya baca ini yaitu penjelasannya bisa dengan mudah dipahami dan bahasa yang digunakan juga jelas. Kekurangan dalam artikel tersebut matriks SWOT-nya tidak digambarkan melainkan ditulis berbentuk paragraf sehingga untuk mencocokkannya masih perlu melihat pada tabel IVEV. Dan terdapat beberapa tipe pada artikel. Untuk matriks SPM-nya juga tidak dijelaskan dalam bentuk tabel melainkan bentuk paragraf perhitungan sehingga masih sedikit sulit dipahami sih. Dan juga perhitungan nilai daya tarik atau tasnya juga tidak dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.